Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Jumpa lagi dengan video pembelajaran saya. Dan untuk kali ini kita akan membahas mengenai mata diklat seni budaya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Karena semuanya gratis. Tinggal pencet-pencet aja. Oke? Yuk belajar seni budaya bersama Nurma Juwita. Untuk kompetensi dasarnya, di 3.1 memahami konsep budaya. Untuk 4.1-nya mempresentasikan konsep budaya. Tujuan pembelajarannya adalah Ananda diharapkan setelah mempelajari materi ini, yang pertama, mampu menguraikan deskripsi budaya. Yang kedua, mampu menguraikan budaya sebagai ekspresi seni. Yang ketiga, menguraikan fungsi budaya dalam kehidupan manusia. Dan yang keempat, Ananda mampu mempresentasikan fungsi budaya. Pada bab 1 ini, materinya mengenai memahami konsep dasar budaya. Untuk poin bahasan, pada bab 1 ini kita akan membahas mengenai definisi budaya, unsur-unsur budaya, ekspresi seni dalam budaya masyarakat, dan yang terakhir, fungsi budaya dalam kehidupan masyarakat. Berbicara tentang seni, tentu tak lepas dari pembicaraan tentang budaya. Pasalnya, sebuah seni tak hanya tercipta dari hasil imajinasi dan gagasan dalam diri penciptanya, tetapi juga hal-hal dari luar diri sang pencipta. Lantas, apa itu budaya? Mari kita bahas. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yakni budi, yang bermakna akal budi manusia. Dalam bahasa Inggris, budaya dikenal dengan istilah culture, yang bermakna nilai dan norma sosial dalam masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya memiliki 4 pengertian, yakni pikiran, akal budi, adat istiadat, sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang, dan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah. Kebudayaan menurut Cicero merupakan hasil pengolahan jiwa dan pikiran manusia yang digunakan untuk mengembangkan masyarakat. Berikutnya menurut Edward S. Casey, kebudayaan merupakan hal yang terlahir dalam masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu dan dijadikan identitas yang dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat itu sendiri. Menurut Kuncharaningrat, budaya adalah keseluruhan suatu sistem gagasan, tindakan, serta hasil karya manusia dalam kehidupan. Selo Sumarjan dan Soleman Sumardi mendefinisikan kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. A.B. Taylor mendefinisikan kebudayaan adalah kesatuan kompleks yang terdiri atas ilmu pengetahuan, seni, adat istiadat, hukum, dan budi pekerti yang dimiliki manusia dalam suatu komunitas masyarakat. Nah, berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa budaya merupakan suatu cara hidup yang bersumber dari akal budi manusia, lantas dijadikan identitas dan hak milik, serta diwariskan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat. Atau bisa dikatakan budaya merupakan suatu hal yang kompleks karena mencakup berbagai aspek masyarakat, mulai dari nilai, norma, hingga adat istiadat dan kesenian. Untuk memahami tentang budaya, kita harus terlebih dahulu memahami tentang unsur-unsur kebudayaan yang ada di dalam masyarakat. Seorang ahli bernama Sek Lukon membagi unsur kebudayaan menjadi 7, yaitu sistem kepercayaan atau religi, sistem pengetahuan,
sistem teknologi, sistem kemasyarakatan, sistem ekonomi, bahasa, dan kesenian. Mari kita bahas satu persatu. Kita masuk pada sistem kepercayaan atau religi. Dalam suatu masyarakat, kepercayaan atau religi memegang peranan yang paling utama. Sebelum berkembangnya agama, sistem kepercayaan manusia sangat erat kaitannya dengan hal-hal yang bersifat transenden atau di luar kuasa manusia, seperti dewa-dewa dan roh nenek moyang. Pemujaan dan penghormatan kepada para dewa serta roh nenek moyang melahirkan dua paham, yaitu animisme dan dinamisme. Akan tetapi, kedua paham ini mulai bergeser sejak masuknya agama. Sistem kepercayaan atau religi merupakan hal yang disepakati oleh masyarakat tertentu. Masyarakat yang menganut suatu sistem kepercayaan tersebut sudah pasti terikat pada aturan yang ada pada sistem kepercayaan itu dan mempercayai bahwa pelanggaran terhadap aturan-aturan akan membawa kemalangan. Sistem kepercayaan atau religi membentuk sebuah identitas bagi masyarakat yang menganutnya. Contohnya, Pulau Bali. Pulau Bali mayoritas masyarakatnya beragama Hindu. Maka dari itu, Pulau Bali identik dengan agama Hindu, meskipun mungkin ada komunitas agama lain yang tinggal di sana. Kita masuk ke sistem pengetahuan. Suatu masyarakat umumnya memiliki sistem pengetahuan yang disepakati dan dipahami oleh setiap anggota masyarakat. Contoh, pengetahuan tentang tempat dan benda-benda yang ada di alam sekitar, seperti laut, gunung, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Contoh gunung, mereka menyepakati bahwa daratan yang menjulang tinggi dengan skala sekian namanya gunung. Jadi mereka menyepakati dan memahami kriteria-kriteria gunung. Yang berikutnya contohnya pengetahuan yang bersifat fisik. Perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Jadi mereka menyepakati jika ada manusia yang memiliki jenggot dan kumis, maka itu berjenis kelamin laki-laki. Jadi sistem pengetahuan merupakan hal yang disepakati dan dipahami oleh setiap anggota masyarakatnya. Selanjutnya kita masuk pada sistem teknologi. Secara sederhana, teknologi dapat dimaknai sebagai penemuan yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan manusia. Nah, teknologi dibuat oleh manusia dari berbagai benda yang ada di alam sekitarnya. Semakin canggih teknologi, semakin baik pula pekerjaan yang diperoleh. Nah, sistem teknologi berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Pada era prasejarah, teknologi berkembang sesuai 3 masa, yaitu zaman batu, kemudian berkembang menjadi zaman perunggu, kemudian berkembang lagi menjadi zaman logam. Nah, perkembangan teknologi tersebut tentu disesuaikan dengan eranya. Contoh pada zaman perunggu, masyarakat membuat perkakas rumah tangganya tentu dari bahan-bahan perunggu. Setelah era prasejarah, teknologi semakin mengalami kemajuan. Kemajuan teknologi berkembang pesat pada masa Renaissance. Kini, kemajuan teknologi telah memasuki era baru, yakni era digital seperti saat ini. Kita masuk pada sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan yang dianut masyarakat berkaitan erat dengan sistem religi, latar belakang kesukuan, derajat, dan tempat tinggal. Akibatnya, terdapat pembagian dalam masyarakat. Pada masa lalu, masyarakat yang memiliki agama atau suku bangsa yang sama akan membentuk suatu komunitas yang mendiami wilayah tertentu. Berdasarkan derajat,
dalam masyarakat terbagi berdasarkan sistem kasta, dengan kasta tertinggi diberikan kepada pemuka agama dan kaum bangsawan, sedangkan kasta terendah diberikan kepada rakyat jelata. Selanjutnya berdasarkan profesi. Masyarakat terbagi menjadi pemilik modal dan pekerja. Sedangkan berdasarkan tempat tinggal, masyarakat dibagi berdasarkan tingkatan wilayah. Misalnya RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota madya, dan provinsi. Sistem kemasyarakatan yang banyak digunakan di Indonesia yaitu sistem paguyuban dan sistem patembayan. Sistem paguyuban menghubungkan anggota masyarakat dengan kesamaan latar belakang keluarga, suku bangsa, dan tempat tinggal. Sedangkan sistem patembayan menghubungkan anggota masyarakat dengan kesamaan kepentingan. Berikutnya kita masuk pada sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang diterapkan dalam masyarakat sejalan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Pada zaman dahulu, sistem ekonomi yang disepakati masyarakat adalah sistem barter atau tukar-menukar barang. Sistem barter ini digunakan karena belum ada sistem mata uang. Kondisi tersebut tentu berbeda dengan masyarakat masa kini yang memiliki banyak kemudahan dalam bertransaksi. Nah, sistem ekonomi dalam budaya, masyarakat tidak hanya berkisar pada mata uang, tetapi juga pada pasar. Pada zaman dahulu, pasar mengharuskan pembeli untuk bertatap muka langsung dengan penjual demi memperoleh barang dan jasa yang diinginkan. Namun, pada masa kini, pasar tidak harus menerapkan aturan tersebut. Pembeli dan penjual dapat tetap bertransaksi melalui media lain, seperti media elektronik ataupun internet. Kita masuk pada pembahasan mengenai bahasa. Bahasa dapat disebut sebagai kunci kebudayaan. Mengapa? Karena menjadi alat komunikasi yang paling esensial bagi manusia. Tanpa adanya bahasa, tentu manusia akan sulit berkomunikasi. Dan tanpa adanya komunikasi, suatu kebudayaan sudah pasti akan sulit tercipta. Nah, suatu bahasa harus dapat dipahami oleh dua orang atau lebih dalam kegiatan berkomunikasi. Bahasa yang digunakan dalam suatu komunitas masyarakat harus dapat dipahami oleh anggota komunitas tersebut. Bahasa yang tercipta dalam suatu komunitas masyarakat berasal dari pengalaman dan realitas yang dialami oleh komunitas itu sendiri. Nah, selanjutnya, perbedaan bahasa secara tidak langsung menjadi ciri khas dan identitas yang membedakan suatu komunitas masyarakat dengan komunitas masyarakat yang lainnya. Pada zaman dahulu sebelum adanya aksara, masyarakat berkomunikasi dengan bahasa simbol, baik simbol berupa suara, gambar, atau gerakan tubuh. Kita masuk pada unsur-unsur kebudayaan yang terakhir, yaitu kesenian. Kesenian merupakan salah satu unsur budaya yang paling digemari karena mengandung unsur-unsur keindahan dan membawa pengaruh bagi siapapun yang menghayatinya. Kesenian dan budaya adalah dua hal yang sulit untuk dilepaskan. Bahkan banyak unsur-unsur budaya yang telah dijelaskan sebelumnya dituangkan dalam bentuk karya seni. Bentuk-bentuk kesenian yang berkembang di masyarakat antara lain seni rupa, seni musik, seni tari, seni arsitektur, dan seni pertunjukan. Pada zaman dahulu, bentuk kesenian yang muncul di masyarakat banyak dikaitkan dengan unsur spiritual, religi, dan kepercayaan.
Hal ini dibuktikan dengan banyaknya mahakarya arsitektur yang bernafaskan ciri khas suatu agama atau bangunan dengan tujuan memberi penghormatan kepada para dewa dan arwah leluhur. Dan sampailah kita di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan see you, bye-bye.